Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosiologi yang ketiga itu adalah kita berbicara tentang mazhab sosiologi. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa pada pemahaman kita terkait dengan mazhab sosiologi, itu tentu kita akan menemukan beberapa varian-varian mazhab. Jadi dalam hukum itu juga ada mazhab-mazhab tersendiri. Ya, terus kemudian apa namanya? Mazhab sosiologi itu membagi atas ada sosiologi jurisprudensi dan sociological of law, di mana kita bisa melihat bahwa pada sociological jurisprudensi itu mencerminkan bahwa ilmu adalah hasil pemikiran filosofis mengenai hukum dengan menggunakan ancangan sosiologis. Jadi lebih melihat dalam perspektif tersebut adalah melihat hukum dalam pendekatan sosiologi. Jadi kan kalau misalnya dalam benturan-benturan atau mungkin yang kita temukan dalam hal ini kan ada yang biasa kita sebut dengan normatif gitu. Nah sekarang itu kita lebih banyak masuk pada masa sosiologisnya. Nah yang kedua adalah sociology of law. Sociology of law itu adalah memberikan perhatian khusus pada hukum sebagai objek kajian. Jadi kalau tadi sociological jurisprudensi itu objek kajiannya melihat lebih banyak pada pada aspek sosialnya. Sedangkan kalau masuk pada ranah sociology of law itu lebih banyak melihat mengkaji aspek hukumnya, objek kajiannya itu adalah hukum. Sebagai sebuah contoh, saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini terkadang memang seseorang itu bukan karena ia tidak taat terhadap aturan, dia bukan karena ia tidak taat terhadap hukum, akan tetapi terkadang hukum itu yang ada itu hukum yang tidak memadai. Maksudnya hukumnya ada tapi tidak memadai, tidak cukup gitu untuk dapat kita laksanakan. Mungkin saya bisa contohkan konkret, misalnya terkadang dalam peraturan daerah itu, kalau itu tadi sociology of law, terkadang dalam peraturan daerah itu ada peraturan daerahnya. Nah kita melihat, kalau kita saudara-saudara sekalian akan meneliti nantinya, akan Anda melihat nanti beberapa peraturan daerah yang diterbitkan, akan tetapi terkadang kemudian peraturan daerah itu tidak terlaksana. Mengapa tidak terlaksana? Itu dikarenakan karena tidak memadai. Apakah peraturan daerahnya itu memang tidak memadai terkait dengan aturan pelaksanaan untuk dilaksanakan? Yang kedua juga dimungkinkan bahwa aturan tersebut itu tidak dilengkapi dengan peraturan-peraturan tindak lanjut daripada peraturan daerah, contohnya peraturan gubernurnya kah, peraturan bupatinya kah, itu tidak memadai sehingga agak sulit untuk dilaksanakan. Itu dalam prakteknya di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya terkait misalnya dengan hari ini adalah omnibus law, salah satu juga menjadi objek kajian itu adalah terkait dengan omnibus law. Agak berat rasanya untuk kita melaksanakan menjalankan omnibus law jika tidak ada peraturan-peraturan pemerintah yang mengikutinya nantinya. Katakanlah di omnibus law itu, dari satu undang-undang itu terdiri atas 74 undang-undang yang digabung menjadi satu. Nah, ketika kemudian itu mau dijalankan, ini mau dijalankan, ya tentu agak mengalami kewalahan, atau tentu kewalahan karena belum ada peraturan-peraturan tidak lanjutnya. Dan peraturan-peraturan tidak lanjut katakanlah PP ini, itu akan nanti kita lihat apakah peraturan yang ada itu akan tidak terjadi konflik horizontal atau terjadi konflik vertikal, atau mungkin juga terjadi konflik diagonal. Nah ini yang dimaksudkan sebagai objek kajiannya, saudara-saudara. Dan memandang sebagai salah satu di antara semua fenomena sosial yang ada. Nah, itu tadi. Terus kemudian sosiologi of law lagi, ada kajian sosiologi yang berdasarkan pada konsep tentang hukum sebagai cara mengendali social control. Ilmu deskriptif yang menggunakan teknik-teknik empiris. Jadi saudara-saudara sekalian, sosiologi of law itu menganggap bahwa dia adalah
dia adalah sebuah pengendali sosial. Dia adalah merupakan pengendali sosial. Hukum yang ada itu adalah menertibkan orang. Jadi kajiannya itu adalah melihat bahwa dengan adanya hukum orang bisa tertib. Bahkan di dalam kajian tersebut, saudara-saudara sekalian, itu dapat kita melihat bahwa ada beberapa kemudian persoalan. Saya melihat bahwa hukum itu bahkan hukum bisa menjadi obat. Nah ini juga ini hanya sekedar ceritaan ya, cerita lepas. Tetapi kalau kita mau melihat hukum sebagai obat, mari kita lihat suatu kejadian di Amerika sana. Ada orang yang mengalami penyakit yang ditimbulkan oleh tikus di suatu komplek. Ada komplek banyak tikusnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak tikus yang masuk di komplek itu. Setelah ditelusuri, dari mana sumbernya tikus itu? Ternyata sumbernya dari tong-tong sampah yang berserakan gitu. Kotorlah begitu tong sampahnya. Ada popok anak-anak di situ, ada kemudian kotoran rumah tangga, semua berserakan. Berakibat banyaknya tikus. Tikus banyaknya melahirkan kemudian penyakit tipes. Nah, ternyata hukum sebagai obat. Dari situ kemudian lahir. Nah, ditulis lalu di situ di atasnya tong sampah, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya dengan adanya peraturan tersebut, maka orang betul-betul menaati aturan itu. Maka tidak ada yang membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya sampah bersih, maksudnya tempat sampah itu di sekitarnya bersih, komplek bersih, dan lambat laun tidak ada penyakit tipes lagi. Di situ kita bisa mengatakan bahwa hukum itu sebagai sebuah alat rekayasa sosial dan sebagai alat kontrol social engineering, bahkan sebagai sosial pembangunan masyarakat, dan kemudian sebagai social control mengontrol masyarakat, dan bahkan saya mengatakan hukum itu dapat menjadi social of change, dapat mengubah masyarakat. Corona ini, Pak, nyata bahwa hukum itu dapat mengubah pola pikir masyarakat. Tadinya kita harus bertemu lewat harusnya kita ini bertemu lewat perkuliahan langsung. Ternyata kita dapat berkuliah dengan menggunakan daring, mengubah pola masyarakat. Jadi ini adalah tahap untuk kemudian bagaimana perubahan pola pikir masyarakat itu dilakukan dengan adanya peraturan-peraturan yang ada. Tentu harus berdasarkan peraturan karantina, turun lagi peraturan tentang PSBB, turun lagi peraturan di kota dan di tingkat daerah atau kabupaten kota untuk terkait merespon adanya corona ini dengan adanya hukum yang lahir untuk mengatur dan mengontrol masyarakat. Nah, terus kemudian